Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang akidah Islam. Sekalian, kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita semua masuk dan sehat walafiat. Selanjutnya, akidah Islam terdiri dari yang akan kita bahas ini, maksudnya pengertian akidah Islam, nilai akidah Islam, perilaku mengamalkan akidah Islam, dasar tujuan akidah Islam, dan yang terakhir pembahasan kita bukti kebenaran akidah Islam. Pertama, menurut bahasa, arti dari akidah yaitu ikhtiar perjanjian yang sangat kokoh. Jadi perjanjian tersebut kokoh berarti kuat. Yang kedua, akidah Islam segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat menenteramkan jiwa. Maksud jiwa itu kita ini terdiri dari fisik dan jiwa. Ada fisik, ada ruh. Kemudian yang selanjutnya, pengertian dari akidah Islam ini yaitu agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang terakhir, mengamalkan akidah Islam dengan cara meyakini adanya rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Jadi ada pertanyaan pada masa Rasulullah yang menyatakan mahwal Islam ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa shaum Ramadan wa ita'iz zakah wal haji man istata'a ilaihi sabila. Islam itu terdiri dari mengucapkan dengan yakin seyakinnya 25 syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu terdiri dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian puasa pada bulan Ramadan selama sesuai dengan apa yang kita lalui waktu itu. Ada yang 30 hari, ada yang 29. Kemudian membayar zakat fitrah, yaitu zakat yang diperuntukkan bagi masing-masing kita. Jadi kalau dia lahir sebelum sholat Idul Fitri, maka dia wajib membayar zakat. Apalagi sudah sebesar kita ini, itu tambah wajib. Selanjutnya yang meninggal dunia, kalau dia meninggal dunia sebelum khutbah, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Kalau dia meninggal sesudah sholat, sesudah khutbah dibacakan, maka tidak wajib zakat. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, mahwal iman. Iman itu antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wal qadri khairihi min Allah Ta'ala. Arti iman yaitu percaya kepada Allah, yakin seyakinnya adanya Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah yang terdiri dari kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang selanjutnya, percaya kepada rasul-rasul. Jumlah nabi dan rasul itu banyak, yaitu sebanyak 12.000 orang. Kalau nabi itu tidak dapat dihitung jumlahnya. Tetapi bagi kita umat Islam itu hanya 25 orang nabi yang termaktub di dalam Al-Quran. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, ihsan. Ihsan itu ialah kita meyakini bahwa Allah itu melihat dan memperhatikan kita walaupun kita sendiri tidak melihat Allah itu.
Selanjutnya, apa nilai dari akidah Islam itu? Jadi, nilai yang pertama yaitu adanya ketentraman jiwa. Orang yang berakidah Islam, jiwanya akan tentram, tenang. Yang kedua, teguh pendirian dalam menegakkan akidah Islam. Jadi, yang keduanya, nilai dari akidah Islam itu kita harus teguh memegang akidah Islam. Yang ketiga, tidak mudah dipengaruhi oleh dunia. Misalnya ada orang lain yang mengajak kita untuk pindah agama dengan dikasih iming-iming segala macam. Dulu pernah terjadi, anak-anakku sekalian, ada orang Islam yang diajak pindah agama dengan hanya dikasih kado supermi misalnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua pada saat ini tidak lagi ada kejadian seperti itu. Selanjutnya yang keempat, santun dalam bersikap dan bertutur kata. Kita harus tahu adat kita orang Timur, ditambah lagi adat kita orang Timur ini orangnya santun, tahu tata krama dan lain sebagainya. Yang kelima, kelak akan masuk surga jika berpegang teguh pada akidah Islam. Hadiah dari orang yang memegang teguh nilai akidah Islam itu ialah surga. Selanjutnya perilaku mengamalkan akidah Islam. Perilaku ini terdiri dari menjalankan amal ibadah di dalam kita melaksanakan akidah Islam, misalnya salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan sebagainya. Yang kedua, selalu meningkatkan amal saleh. Selanjutnya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ada orang yang meminta pertolongan selain dari Allah, misalnya tentang batu keramat inilah dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan dalam akidah Islam ini. Yang kedua, menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang dimaksud kemusyrikan itu menduakan Allah. Ada kekuatan lain yang selain Allah. Itu tidak diperbolehkan dalam akidah Islam. Selanjutnya, dasar dan tujuan akidah Islam. Dasar dari tujuan Al-Quran itu yang pertama, Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu wahyu dari Allah dan hadis itu dari baginda Rasulullah SAW. Tujuan mempelajari akidah Islam ini antara lain kita menunjukkan pada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi kita ini di MTS ini sekolahnya sekolah agama dan agamanya itu ya jelas agama Islam. Makanya kita tunjukkan perilaku kita yang benar dan menjauhi sikap dan tindak tanduk kita dari perbuatan yang salah. Selanjutnya mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat. Kita selalu mengajak teman-teman kita agar kita selalu berbuat baik dan kita mendorong kawan-kawan kita agar jangan berperilaku yang merugikan orang lain. Selanjutnya menjadikan manusia bahagia di dunia dan akhirat. Jadi tujuan kita berakidah Islam ini agar kita hidup kan ada dua, yaitu hidup di dunia ini dan hidup di akhirat. Jadi kalau kita hidupnya bahagia di dunia dan insya Allah di akhirat dia akan bahagia, yaitu di surga. Selanjutnya, bukti kebenaran akidah Islam. Bukti kebenaran akidah Islam ini bagian pertama yaitu adanya benda yang dapat disaksikan oleh mata seperti langit, bumi, pohon, batu dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya benda yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung seperti atom. Atom itu kan saking kecilnya dia harus melihat dengan alat, yaitu mikroskop. Kemudian ada lagi adanya makhluk gaib seperti malaikat, jin dan lain sebagainya dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang keempat, adanya kitab suci bagaimana yang Bapak sampaikan tadi, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan sebelum itu pun Allah menurunkan lembaran-lembaran
yaitu suhufnya Nabi Ibrahim, kemudian suhufnya Nabi Idris alaihissalam. Selanjutnya adanya kehidupan setelah kematian. Tadi dikatakan adanya hidup setelah kematian ini yaitu akhirat, yaitu surga dan neraka. Kemudian adanya yang takdir yang mengatur hidup manusia dan alam semesta ini. Jadi semua yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah apa dan bagaimana kejadian, kemudian pelaksanaan dan akhir dari kehidupan ini. Selanjutnya, bukti kebenaran akidah Islam. Bukti kebenaran akidah Islam ini bagian pertama yaitu adanya benda yang dapat disaksikan oleh mata seperti langit, bumi, pohon, batu, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya benda yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung seperti atom. Atom itu kan saking kecilnya dia harus melihat dengan alat, yaitu mikroskop. Kemudian ada lagi adanya makhluk gaib seperti malaikat, jin, dan lain sebagainya dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang keempat, adanya kitab suci. Bagaimana yang Bapak sampaikan tadi, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan sebelum itu pun Allah menurunkan lembaran-lembaran, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim, kemudian suhufnya Nabi Idris alaihissalam. Selanjutnya adanya kehidupan setelah kematian. Tadi dikatakan adanya hidup setelah kematian ini yaitu akhirat, yaitu surga dan neraka. Kemudian adanya yang takdir yang mengatur hidup manusia dan alam semesta ini. Jadi semua yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah apa dan bagaimana kejadian, kemudian pelaksanaan dan akhir dari kehidupan ini. Selanjutnya, bukti kebenaran akidah Islam. Bukti kebenaran akidah Islam ini bagian pertama yaitu adanya benda yang dapat disaksikan oleh mata seperti langit, bumi, pohon, batu, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya benda yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung seperti atom. Atom itu kan saking kecilnya dia harus melihat dengan alat, yaitu mikroskop. Kemudian ada lagi adanya makhluk gaib seperti malaikat, jin, dan lain sebagainya dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang keempat, adanya kitab suci. Bagaimana yang Bapak sampaikan tadi, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan sebelum itu pun Allah menurunkan lembaran-lembaran, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim, kemudian suhufnya Nabi Idris alaihissalam. Selanjutnya adanya kehidupan setelah kematian. Tadi dikatakan adanya hidup setelah kematian ini yaitu akhirat, yaitu surga dan neraka. Kemudian adanya yang takdir yang mengatur hidup manusia dan alam semesta ini. Jadi semua yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah apa dan bagaimana kejadian, kemudian pelaksanaan dan akhir dari kehidupan ini. Demikianlah anak-anakku sekalian, semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa dipahami, bisa untuk menjadi pedoman
bagi kita semua. Sekian, demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, pelajaran kita pada hari ini, perilaku mencerminkan pengalaman akidah Islam, antara lain melaksanakan sholat, bagaimana Bapak yang terangkan tadi. Itulah makanya kita kapan zuhur, kita selalu sholat berjamaah. Kemudian pada istirahat pertama kita kan ada sholat duha berjamaah. Yang kedua, selalu meningkatkan amal soleh, yaitu berbuat baik, melaksanakan baik di sekolah maupun di rumah kita, baik terhadap guru, terhadap sesama yang lebih tua dan yang sebaya maupun yang lebih muda dari kita. Kemudian meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang terakhir, menghindari diri dari sifat kemusyrikan, yaitu menduakan Allah. Dasar hukum akidah Islam ini yaitu yang pertama Al-Quran dan hadis. Jadi tujuan mempelajari akidah Islam antara lain menunjukkan pada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang benar kita laksanakan, kita ikuti, yang salah kita tinggalkan dan kita jauhi. Mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat. Maksudnya kita mencontohkan, mengajak, menegur teman-teman kita di lingkungan kita agar tidak berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis, yaitu berbuat yang tidak baik dan mengarahkan kepada berbuat kebaikan. Yang terakhir, menjadikan manusia bahagia di dunia dan akhirat. Tadi sudah disebutkan, dunia dan akhirat ini ada dua kehidupan dan ada batas dari dua kehidupan ini. Di dunia, batasnya sampai kita meninggal dunia. Yang dimaksud meninggal dunia itu beralih dari kehidupan di dunia ini, yaitu kita tinggalkan dunia ini, kemudian kita beralih ke jalan menuju akhirat. Biasa kita sering orang meninggal kemudian dikubur dan sebagainya. Padahal dia dikubur itu pindah ke alam lain, yaitu alam barzah. Yaitu alam barzah ini alam penantian, nunggu apa yang akan kita lalui di akhir dari kehidupan kita, yaitu akhirat. Akhirat ini yaitu setelah hari kiamat.